Pertama, kita akan membahas tentang akar. Apa sih itu akar? Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan nutrisi untuk tumbuhan, serta menjadi penopang batang tumbuhan. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu jenis akar berdasarkan bentuknya dan jenis akar berdasarkan fungsi dan jenis khususnya. Jenis akar berdasarkan bentuknya, pertama, akar tunggang. Ciri-ciri akar tunggang yaitu memiliki akar pokok atau akar besar. Akar pokoknya memiliki cabang-cabang. Selain bagian akar pokok dan cabang akar, ada bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang dapat dilihat dengan jelas. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan dengan biji berkeping dua. Contohnya terdapat pada pohon mangga dan pohon jeruk. Yang kedua, ada akar serabut. Ciri-ciri akar serabut yaitu berbentuk seperti serabut, bagian ujung dan pangkal akar berukuran sama besar. Pada akar serabut hanya ada rambut akar dan serabut akar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah tumbuhan monokotil atau tumbuhan dengan biji berkeping satu. Contohnya terdapat pada tanaman jagung dan pohon kelapa. Lalu selanjutnya, jenis akar berdasarkan sifat dan jenis khususnya. Pertama, ada akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, sehingga menggantung di udara. Akar gantung ini tumbuh dari bagian batang dan menjulur ke bawah ke arah tanah. Contohnya terdapat pada pohon beringin dan tanaman anggrek. Yang kedua, ada akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang tumbuhan. Akar pelekat bisa menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau dinding bangunan. Akar pelekat dimiliki oleh tumbuhan yang menjalar. Contohnya tanaman sirih dan tanaman lada. Yang ketiga, ada akar napas. Akar napas tumbuh tegak lurus ke atas, sehingga bagian akar muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas memiliki banyak celah sebagai jalan masuknya udara untuk membantu pernapasan pada tumbuhan. Contohnya terdapat pada tumbuhan bakau dan tumbuhan pandan. Nah, bagian pada tumbuh-tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang pada tumbuhan berdiri tegak di atas permukaan tanah. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut. Apa saja yang diangkut oleh batang? Yang diangkut oleh batang itu ada dua. Yang pertama, air yang diserap oleh akar. Air yang diserap oleh akar akan diangkut oleh pembuluh xilem pada batang dan dikirim ke daun. Nantinya di daun akan ada gas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini adalah gas yang dihirup oleh daun. Dan dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida dan air yang diserap oleh akar tadi akan diolah oleh daun dan menjadi makanan untuk tumbuhan tersebut. Nah, makanan yang sudah jadi diolah oleh daun itu akan dikirim dan diangkut oleh pembuluh floem. Pembuluh floem pada batang ini akan mengangkut makanan yang sudah jadi oleh daun untuk dikirimkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi, pembuluh yang mengangkut air dari akar ke daun itu namanya pembuluh xilem, dan yang mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan itu adalah pembuluh floem. Di dalam batang juga terdapat kambium. Kambium ini tidak selalu ada di seluruh batang tumbuhan. Lalu, ada di tumbuhan mana saja ya batang yang berkambium? Batang yang berkambium ada di tumbuhan biji berkeping dua atau yang disebut dikotil. Jadi, pada tumbuhan biji berkeping dua, batangnya bisa tumbuh tinggi dan keras karena memiliki pembuluh kambium di dalamnya. Dan selanjutnya ada daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Umumnya berwarna hijau dan akan kecoklatan ketika sudah tua.
Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena daun memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi penting pertama yaitu sebagai alat fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernapasan. Yang ketiga, sebagai alat transpirasi. Dan yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Selain memiliki beberapa fungsi penting, daun juga memiliki beberapa jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, daun menjari. Daun menjari ini berbentuk menyerupai jari-jari tangan pada manusia dan dapat kita temui pada tumbuhan, singkong, ketela pohon, kapas, dan yang lainnya. Bentuk yang kedua yaitu daun menyirip. Daun menyirip berbentuk mirip seperti sirip ikan. Dapat kita temui pada tumbuhan belimbing, durian, dan yang lainnya. Bentuk daun yang ketiga adalah daun sejajar atau rectinervis. Daun ini memiliki satu tulang daun besar yang membujur di tengah. Daun ini dapat kita jumpai pada tumbuhan tebu, padi, jagung, dan kelapa. Dan yang terakhir, bentuk daun melengkung. Daun ini menyerupai garis-garis melengkung dan dapat kita jumpai pada tumbuhan gadung, sirih, dan genjer. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bunga. Teman-teman tahu nggak sih bunga itu apa? Nah, bunga ini merupakan alat perkembangbiakan generatif untuk tumbuhan biji tertutup. Terus kan biasanya bunga ini memiliki warna dan bau yang khas gitu. Nah, bau dan warna yang khas ini berfungsi untuk memikat para hewan untuk membantu penyembuhan. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa saja jenis-jenis bunga? Ya, betul banget. Semua yang teman-teman sebutin tadi itu merupakan jenis-jenis dari bunga. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian bunga. Yang pertama, itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini biasanya berada di bawah bunga. Nah, tangkai bunga ini berfungsi untuk menjadi penopang dan penghubung antara tangkai dan ranting pohon. Yang kedua, ada dasar bunga. Dasar bunga ini terletak di atas tangkai bunga. Nah, dasar bunga ini berfungsi untuk tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian paling luar yang menyelimuti mahkota bunga saat mahkota bunga ini masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga ini untuk melindungi mahkota bunga saat masih kuncup dan akan terbuka saat mahkota bunga sudah mekar. Yang keempat, ada mahkota bunga. Nah, bagian mahkota bunga ini biasanya paling indah dan sangat cantik. Fungsi mahkota bunga ini untuk memikat para serangga agar bisa membantu proses penyerbukan dari bunga. Yang kelima, ada benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan dari sebuah bunga. Nah, benang sari ini terdiri dari tangkai sari, benang sari, dan serbuk sari. Benang sari juga biasanya terletak di tengah-tengah dari mahkota bunga. Lalu yang keenam, karena tadi ada alat kelamin jantan, sekarang ada alat kelamin betinanya nih. Nah, nama alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buah. Apa sih buah itu? Buah adalah hasil reproduksi antara benang sari dan putik. Buah memiliki fungsi sebagai pelindung biji. Selain sebagai pelindung biji, buah juga memiliki fungsi sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, sekarang kita akan bahas tentang struktur buah yuk. Buah terbagi menjadi atas 3 lapisan, yaitu pertama exokarp, yang kedua adalah mesokarp, yang ketiga adalah endokarp. Yang pertama adalah exokarp. Pada bagian ini biasanya berupa lapisan tipis yang kita biasa sebut sebagai kulit buah. Yang kedua adalah mesokarp. Mesokarp adalah lapisan daging buah yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Dan yang terakhir adalah endokarp. Endokarp adalah jaringan sel-sel yang tebal yang biasa kita sebut sebagai biji buah.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat proses penyerbukan antara serbuk sari dengan kepala putih. Biji juga dapat disebut sebagai calon tumbuhan baru. Kenapa? Karena biji merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji memiliki fungsi diantaranya pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk tumbuhan, yang kedua sebagai alat reproduksi, yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan yang baru. Terdapat 3 bagian pada biji. Yang pertama ada kulit biji, yang kedua ada lembaga, dan yang ketiga ada kepingan biji atau cotyledon. Kulit biji merupakan lapisan luar yang berguna untuk melindungi biji. Lembaga merupakan calon tumbuhan baru yang terdiri dari bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Jadi, jika teman-teman menanam biji, nanti yang akan tumbuh yaitu dari lembaga ini, yang dimana bakal akar akan tumbuh akar, bakal batang akan tumbuh batang, dan bakal daun akan tumbuh daun. Kepingan biji atau cotyledon ini merupakan tempat cadangan makanan. Terdapat 2 jenis biji, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka ialah biji yang tidak dilapisi oleh daging buah. Contohnya ada melinjo dan pakis haji. Bisa dilihat pada melinjo, bijinya langsung dilapisi oleh kulit bijinya saja, tidak ada daging buah yang melindunginya. Lalu ada biji tertutup. Biji tertutup ialah biji yang dilapisi oleh daging buah. Contohnya ada alpukat, mangga, pepaya, dan masih banyak lagi ya. Biji tertutup terdiri dari biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Biji berkeping 1 atau monokotil. Pada biji berkeping 1 atau monokotil ini hanya memiliki kepingan biji 1. Contohnya ada padi dan jagung. Biji berkeping 2 atau dikotil. Pada biji berkeping 2, ini memiliki cotyledon atau kepingan biji berjumlah 2, yaitu dapat teman-teman belah. Contohnya ada kacang-kacangan. Selain kacang-kacangan, ada juga buah-buahan. Contohnya ada mangga, alpukat, dan lainnya. Lalu, apa sih perbedaan antara monokotil dan dikotil selain dari jumlah kepingan bijinya? Pada dikotil, tulang daun berbentuk menyirip dan menjari. Dan pada monokotil, tulang daun berbentuk sejajar dan melengkung. Batang pada dikotil yaitu keras dikarenakan memiliki kambium, sedangkan pada batang monokotil tidak keras dikarenakan tidak memiliki kambium. Bunga pada dikotil jumlah kelopaknya berkelipatan 2, 4, dan 5, sedangkan pada monokotil jumlah kelopaknya berkelipatan 3. Akar pada dikotil yaitu akar tunggang, dan pada monokotil yaitu akar serabut. Nah, setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan sebelumnya, yuk kita lihat bagian-bagian dari bunga sepatu. Nah, yang pertama, dari yang paling bawah ada tangkai bunga. Nah, bisa dilihat tangkai bunga sepatu ini berwarna hijau. Kemudian bagian selanjutnya adalah dasar bunga. Dasar bunga ini yang terletak di atas tangkai bunga. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya bunga. Nah, di atas dasar bunga ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan sebagai pelindung mahkota bunga saat bunga masih kuncup. Nah, contohnya seperti ini. Ini bunga masih kuncup, kelopak bunga yang berwarna hijau ini menutupi mahkota bunga yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga dari bunga sepatu biasanya berwarna merah ataupun pink. Warna indah pada bunga inilah yang akhirnya menarik serangga untuk proses penyerbukan. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagian yang merupakan alat kelamin dari bunga. Nah, yang pertama adalah benang sari. Nah, yang seperti bisa kalian lihat, di sini ada tangkai-tangkai halus dengan ujung berwarna kuning yang biasa kita sebut benang sari atau sebagai alat kelamin jantan dari bunga. Nah, tangkai-tangkai halus yang berjumlah banyak ini disebut dengan tangkai benang sari, dan warna kuning pada ujungnya ini disebut serbuk sari. Bagian selanjutnya adalah putik.
Nah, putik ini merupakan alat kelamin betina dari bunga. Nah, bagian tangkai yang berwarna putih ini disebut leher putik dan ujung merah di atasnya adalah kepala putik.